Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih banyak kepada Ustaz Saidid, mudir kita. Terima kasih ahlan wa sahlan kepada para ustaz dan asatidz yang sangat-sangat kami muliakan. Ahlan wa sahlan di dalam halaqah tajwidul huruf. Kita dalam syarahan kitab yang diamanahkan oleh Syekh Abdul Qadir masuk ke dalam maddul lazim, ya. Maddul lazim. Maddul lazim ini kenapa dinamakan maddul lazim? Yang pertama sekali karena sepakat para qurra, para a'immah yang 10 itu menukilkan kepada kita sepakat mesti lebih daripada maqabi, mesti lebih daripada dua harakat. Dan disebut lazim sepakat juga berapa lebihnya. Seluruh qurra disebutlah dia mad lazim. Lazim. Bagaimana bentuk mad lazim ini? Baru kita tengok namanya. Jadi penamaan tadi sudah kita tahu karena sepakatnya qurra atas lazim lebih dari ini dan sepakatnya qurra berapa miqdar lazimnya, yaitu 6 harakat. Maddul lazim huwa ayyatiya harfu maddi wa ba'dahu harfun sakin sukunan asliyan waslan wa waqfan. Halaman 31-30. Dia adalah mad, ya, yang harfu maddin wa ba'dahu, dia adalah huruf mad. Setelah huruf mad itu huruf sakin, huruf yang sukun tanpa berharakat. Tapi sukunnya ini tidak ada sebab apapun. Dia sukunnya asli. Baik di dalam keadaan kita wasal kah, baik dalam keadaan kita waqaf. Memang begitu dia sukunnya. Contoh, walau setelah dhad itu kan ada alif. Itu alif maddiyah. Setelah alif itu aslinya ada lam yang sukun. Makanya ada tasdid di situ. Ada lam yang sukun. Lam yang sukun ini masuk ke dalam lam yang kedua. Lam ini sukunnya sukun asli. Mau kita lanjutkan, mau enggak kita lanjutkan, ini lam sukun asli. Masuk ke dalam lam yang kedua sehingga enggak nampak lagi dia. Proses yang seperti ini kalau untuk menampakkan lam sukun aslinya ini kita naikkan namanya nabrah nanti. Tapi kalau proses bertemunya lam sakin asli ini ketemu dengan alif di dalam satu tempat, di dalam satu kata, terjadilah yang disebut mad lazim. Inilah makna iya, datangnya harfu maddin, terdapat huruf mad, wa ba'dahu, dan setelahnya huruf sakin, ada huruf yang sukun, dan sukunnya itu asli, tidak terjadi karena waqaf ataupun karena apapun lainnya. Sebab nanti ada sukun yang terjadi itu karena waqaf, pada aslinya enggak sukun dia. Mu'minuna karena berhenti, orang Arab tidak berhenti dengan mutaharrik. Mu'minun. Nun di sini aslinya berharakat. Tapi karena waqaf, sebab waqaf berhenti dia. Nanti mat lain namanya. Mat lain lagi namanya. Mat arif disukun. Nah, ini kita masuk ke dalam mad lazim. Ya. Ayati harfu maddi wa ba'dahu harfun sakinun sukunan asliyan waslan wa waqfan. Datangnya mad, huruf mad, setelahnya huruf sukun. Sukunnya asli dalam keadaan apapun. Itu disebut mad lazim. Miqdaru harakatihi. Berapa miqdar? Berapa harakatkah dia? 6 harakatin 'inda kulli qurra.
6 harokat di seluruh qurra. Tidak ada khilaf. 6 semua. Maka dibilang lazim. Contoh, waladdallin. 6 harokat ini seolah-olah 6 kali pengucapan huruf atau 3 kali mat tabi'i. 3 kali lipat mat tabi'i. Waladh 3 kali lipat itu. Waladh Al-haq. Al-haqqah. Atuhajjun. Nun sukun, waw sukun ketemu dengan nun yang pertama yang bertasydid. Setiap huruf yang bertasydid maknanya ada 2 huruf asli di situ. Huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua mutaharrik. Sukun ini masuk ke dalam huruf mutaharrik. Di dalam huruf yang bertasydid. Contoh lagi. Al-ana. Dal sukun di situ, sukunnya bukan karena wakaf. Memang asli sukun di situ dal. Nu. Ketika nun, pengucapan nu, pertama nun itu khaysyum, tapi yang panjang itu enggak khaysyum lagi. Enggak nu, tapi nun. Baru khaysyum lagi. Nun. Baru khaysyum lagi. Ha, mim juga begitu. Mimnya. Cuma lazim, nanti kita tengok pembagiannya. Ha, mim. Dengan ha, mim. Masuk ke hidung. Mim. Ketika ditanyakan kenapa? Mim, khaysyum. Setelahnya jauh. Tidak ada urusan dengan syuk. Mim yang satu lagi ini sukunnya sukun asli. Mim, ya, mim. Itu kalau baca mim. Mim, ya, sukun, mim. Mim sukun yang ketiga ini, mim sukunnya asli. Di situ hati-hati yang kita jaga. Panjangnya mesti 6 harokat. Dan khaysyumnya di mim saja. Mim pertama dan mim terakhir. Yang dipanjangkan itu tidak ada khaysyum. Mim. Dengan mim. Ya. Posin. Begitu juga. Posin. Nun sukun di sini di sini itu sukunnya sukun asli. Waqfan wa waslan. Baik kita berhentikan ataupun kita lanjutkan, dia tetap sukun. Mim juga begitu. Begitu juga. Kenapa? Karena kho di sini bertasydid, bermakna ada 2 kho. Kho yang pertama sukun masuk ke dalam kho yang kedua. Kho yang pertama sukun ini sukunnya sukun asli. Di sinilah disebut mad lazim. Sababuhu, sebabnya as-sukunul asli. Sukunul al-asli. Sukun yang bersifat asli. Bi khilafi maddil 'arid fa inna as-sukuna fihi 'arid. Berbeda dengan mad 'arid. Mad 'arid itu sukunnya karena ada sebab, bukan asli. 'Arid itu kebalikan daripada asli. Maka dibilang 'arid li sukun. Ya, bukan aslinya. Tapi sebab sukunnya kenapa? Karena waqaf. Selanjutnya aqsamu maddul lazim. Pembagian maddul lazim. Yang pertama, lazimun kalimiyun mukhaffaf. Lazim kalimi. Kenapa disebut kalimi? Karena dia kalimat, dia kata. Di dalam kata seperti waladdallin. Di dalam kata. Mukhaffaf. Kenapa disebut mukhaffaf? Ringan. Tidak ada
dia tidak ada apa namanya? Sesuatu yang memberatkan dia, harus kita nabrahkan seperti waladdallin kita angkat. Qaf kita angkat. Itu berat. Musaqqal namanya nanti. Tapi kalau ringan saja al-ana al-ana. Di sini sukunnya apa namanya? Lam di sini asliyah, sukunan asliyan. Nah, tanpa kita naikkan apa-apa, ringan saja. Al-ana. Tidak ada kita bilang al-ana. Nah, di sinilah disebut mukhaffaf. Ringan dia. Khaffafa. Makanya man shalla bin nas falyukhaffif. Falyukhaffif itu maka diringankan, dipendekkan, itu sama. Lazimun kalimiyun musaqqal yang kedua. Di pembagian lazimun kalimiyun musaqqal. Lazim, mad lazim, kalimi. Dalam satu kata, musaqqal berat. Kenapa berat? Kita perlu adanya nabrah di situ. Perlu kita angkat. Contoh, qaf. Kita angkat. Waladdallin. Kita angkat. Yang tadi ringan saja. Nah, disebutlah mad lazim kalimi musaqqal. Nah. Ada lagi lazim harfi mukhaffaf. Mad lazim tapi harfi, bukan kalimi, harfi, dia huruf. Di sini masuklah huruf muqatta'ah, huruf muqatta'ah. Apa huruf muqatta'ah itu? Nama-nama huruf yang disebutkan dibaca di dalam Al-Qur'an dengan namanya. Bukan dengan hurufnya, tapi dengan namanya. Disebutlah huruf muqatta'ah. Makanya di awal-awal sekali pembahasan kan ada cara-cara membaca huruf hijaiyah. Nah, masuklah dalam huruf hijaiyah itu adanya huruf yang ketiganya sukun-sukunan asliyan. Yang di tengahnya itu adalah huruf mad. Yang terjadi huruf seperti ini masuklah ke dalam mad lazim harfi. Contoh, mim. Mim. Kalau kita bilang ma, itu hurufnya, nama hurufnya mim. Mim itu terdiri dari 3 huruf. Mim, ma, kasrah, ya, sukun, ya maddiyah, dengan mim, yang sukun yang ketiga. Sukunan asliyan, waqfan wa waslan. Sukunnya asli, baik waqaf ataupun kita sambung. Dan dia huruf. Dan tidak ada kita angkat apapun, ringan dia. Disebutlah mukhaffaf. Lazimun harfiyun mukhaffaf. Mim. Tidak ada kita bilang mim. Tidak. Mim. Gitu. Yang selanjutnya yang keempat, lazimun harfiyun musaqqal. Kenapa disebut musaqqal? Yang mana di sini musaqqal? Sin. Kenapa? Karena di depannya ada mim, ada proses yang kita lalui. Qasim. Qasim. Mim yang kedua tuh mukhaffaf. Nah, yang pertama sin itu musaqqal. Coba kita tengok sekarang. Qauluhu ta'ala alif lam mim fihi maddani. Jadi di dalam alif lam mim ada 2 mad. Harfil musaqqal, harfi mukhaffaf. Coba tengok. Maddul lazimun harfiyun musaqqal ya'ti 'indama nudghimul mim as-sakinata fil lam ma'al mim. Bentar ya, azan.
La ilaha illallah. Nah, madul lazimil harfil musaqqal yang pertama. Yang mana dia? Di lam. Kenapa lamnya musaqqal? Ya'ti 'inda nudghimul mim as-sakinah fil lam. Ha? Ketika kita masukkan lam itu dalam mim, itu punya proses. Prosesnya itu berat. Menurut ilmu tajwid itu adanya proses. Lam. Proses masuknya itu disebut mad lazim musaqqal secara teoritas, secara teorinya. Yang kedua, madul lazim harfil mukhaffaf. Mad lazim harfi mukhaffaf. Yang mana dia? Ya'ti fil mim. Datang ketika mim. Mim tak ada lagi urusan setelahnya, ringan aja. Alif lam. Selesai, tak ada lagi apa-apa. Di sini disebut lazim harfi mukhaffaf. Oke. Yang jim, miqdaru madil lazim yumaddu al-lazimu bi kulli aqsamihi bi miqdari sitti harakat. Jadi dipanjangkan madul lazim ini, apapun pembagiannya tetap sita harokat. 6 harokat. Ini pembagian saja. Disebutkan kalau ini di dalam kalimat berarti mad lazim kalimi. Kalau dia adanya nabrah ditekan dia berarti mad lazim kalimi musaqqal. Dia di dalam kalimat tanpa adanya kita tekan ringan saja seperti al-ana, ringan. Berarti mukhaffaf dia. Dia ni dalam huruf. Ada proses enggak? Masuk ke huruf lain enggak? Ada idgham enggak? Enggak. Seperti mim, nun. Ringan. Apa dia? Lazim harfi mukhaffaf. Ya begitu saja. Au naqulu bimiqdari salasati adhafil mad tabi'i. Seperti yang saya bilang tadi. Ataupun kita bilang 6 harokat, ataupun kita bilang 3 kali lipat mad tabi'i. Kita rasakan. 3 kali lipat itu. 3 kali lipat itu. Waladh. 2. Lipat lagi. Lipat lagi. Begitu. Waladh. Ataupun kita rasa 6 kali pengucapan dot. Ya. Setelah itu yang ketiga, dan huruful muqatta'ah fi kitabillah. Ya. Huruful muqatta'ah fi kitabillah. Huruf muqatta'ah, huruf yang muqatta'ah itu memang kalau kita artikan secara bahasa terpotong-potong, tapi huruf yang berdiri dengan disebutkan dalam Quran itu namanya, bukan huruf. Itu disebut huruf muqatta'ah. Ibtada Allahul Azza wa Jalla fi 29 suratan fil Qur'anil Karim bi hurufil muqatta'ah. Ada 29 surat ya di dalam Al-Qur'an dipakai dengan huruf muqatta'ah. Allahu a'lamu bima'naha wa hadduna minha. Apa makna aslinya? Di sini Syekh berdiri kepada tidak mengatakan begini begitu, enggak. Asli hakikatnya itu Allah yang mengetahui apa makna hakikat daripada huruf muqatta'ah. Tapi nanti macam-macam orang ada hikmah begini, ada hikmah itu tuh. Tapi kalau Syekh mengatakan Allah yang tahu hakikatnya. Wa hadzuna, kalau kita bagaimana mauqif ataupun sikap kita dengan ini? Imanu bi annaha kalamullah. Iman bahwasanya ini alif lam mim ini dari kalamullah. Tilawatuha kama waradat. Yang kedua.
Kita baca seperti dirawikan bagaimana bacaannya. Nah, kita baca seperti dirawikan bagaimana bacaan. Dirawikan itu ada dua model. Ada yang dirawikan dengan sakta, ada yang dirawikan dengan seperti biasa. Alif lam. Ada dengan begitu, ada dengan alif lam mim. Nah, nanti tergantung perawinya. Nah, Abu Ja'far merawikan dengan sakta. Oke. Yang H. Adadul hurufil muqatta'ah fil Qur'anil Karim. Ya. Jumlah huruf muqatta'ah di dalam Al-Qur'an. Jadi kita sudah masuk ke dalam huruf muqatta'ah. Kenapa disinggung di huruf muqatta'ah? Karena masuk ke dalam mad lazim harfi tadi. Masuk huruf muqatta'ah di situ. Nah, dimasukkanlah sedikit, kita bacalah sedikit tentang huruf muqatta'ah. Adadul hurufil muqatta'ah fil Qur'anil Karim 14 harfan yajma'uha. Ada 14 huruf dikumpulkan dalam satu bait. Nassun hakimun qat'an lahu sil. Nassun hakimun qat'an lahu sil. Nassun hakimun qat'an lahu sil. Coba bisa dihafal. Nassun hakimun qat'an lahu sil. Nah. Ja'atil huruful muqatta'ati 14 fil Qur'anil Karim. 14 hay'ah. Ada 14 huruf yang turun dan berbentuk 14 model. Alif lam mim, ya. Alif lam qad. Alif lam ra. Kaf ha ya ain qad qaha qasim. Nah, begitu dan seterusnya, ya. Al-hikmatu min zalika ya wad'u syai'i mawdi'ahu. Hikmahnya kenapa ditaruh seperti ini, ya, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah. Yang waw. Mududul waqi'atu fil hurufil muqatta'ah. Mat-mat yang terdapat di dalam huruf muqatta'ah. Yang pertama, alif. Huruf alif wala madda fiha li'adami wujudi harfin maddin. Kata alif di dalam Quran tidak ada mad. Kenapa tidak ada huruf mad di situ? Makanya ketika orang baca, hati-hati. Kita baca dan orang lain baca, kita perhatikan. Jangan baca gini, alif, alif. Tidak boleh. Alif, alif, alif. Nah, jadi tidak ada yang dipanjangkan. Yang kedua, hurufun hayyun tahura. Ada huruf hayyun tahura. Tuntaku kullun minha ala harfain thanihima harfu maddin. Wa yumaddu bimiqdari harakatain maddan tabi'iyyan. Contoh, ha, ya, to, ha, ro. Itu semuanya huruf hayyun tahura itu dikira mad tabi'i. Di dalam kata simpel aja, hayyun tahura. Kalau ditanya 14 huruf muqatta'ah yang ada dalam Quran, simpel, hafal aja satu bait itu. Nassun hakimun qat'an lahu sil. Dah selesai. Nassun hakimun qat'an lahu sil. Ada yang mad tabi'i di dalam huruf muqatta'ah itu ada yang dikira mad tabi'i. Mana? Hayyun tahura. Ha, ya, to, ha, ro. Udah selesai. Tidak banyak panjang. Nah. Yang ketiga, huruf
Sanaqussu lakum. Sanaqussu lakum. Di kata-kata sanaqussu lakum. Akan kukisahkan kepada kalian. Sanaqussu lakum. Hayyun tahura. Hidup bersih. Bening. Hayyun tahura. Kalau ini sanaqussu lakum. Sanaqussu lakum. Akan kita ceritakan kepada kalian gitu. Tuntaku kullun minha ala salasati ahrufin. Dibaca dengan tiga huruf. Awsatuha harfu maddin. Di tengahnya itu huruf mad. Wa yumaddu bimiqdari maddil lazim 6 harakatin. Maka daripada itu dipanjangkan 6 harakat. Sin, nun, qaf, qad, lam, kaf, mim. Jadi nak susah-susah kita. Sanaqussu lakum 6 harakat. Hayyun tahura 2 harakat. Yang gitu ya. Lam, alif tanpa mad. Semuanya digabung daripada kata nafsun hakimun qat'an lahu sil. Itu dia mad, huruf-huruf muqatta'ah yang 14 di dalam Al-Qur'an. Setelah itu masuk ke dalam yang keempat, harful ain. Ain. Yuntaqu ala salasati ahrufin awsatuha harful lin. 3 huruf dia ain ini, cuman dia yang tengahnya itu huruf lain, huruf lin. Mana itu huruf lin? Ya atau waw yang di belakangnya berbaris fathah. Ya yang sukun atau waw yang sukun di belakangnya berbaris fathah. Ain. Ain. Wa yumaddu bimiqdari arba'i aw 6 harakatin min tariqati syatibiyah. Kalau proses yang seperti ini dipanjangkan 4 atau 6 harakat. 4 atau 6 harakat. Di dalam tariqah Syatibi. Wa yulhaqu bi maddil lin, kan? Ditaruh di dalam maddul lin. Contohnya wadzalika fi kaf ha ya ain. Kita baca 4, boleh? Boleh. Tapi 6 lebih afdal. Kaf ha ya ain qad. Dibaca 6 boleh, 4 juga boleh. Wa sababu ilhaqihi li'annahu yajuzu fihi an tamuddu 4 aw 6 harakat. Sebab diletakkan di dalam madul lin karena boleh dibaca 4 atau 6 harakat. Sama dengan hamim, ain. Itu boleh baca 4, boleh baca 6 harakat. Nah. Tanbih. Yang perlu diperhatikan. Tanbih ini yang perlu diperhatikan. Yaqra'ul qari'u yang pertama. Yaqra'ul qari'ul Qur'anil Karim asma'al hurufil qat'ah lal hurufa nafsaha. Yang perlu diperhatikan ketika orang membaca Al-Quran, yang dibacanya di huruf muqatta'ah itu nama-nama hurufnya, bukan huruf itu. Jangan alama, enggak ada. Alif lam mim. Tuqra'u hakaza, alif lam mim. Kaf ha ya ain shad tuqra'u, dibacakan seperti ini. Kaf ha ya ain shad. Itu yang tanbih pertama. Yang kedua, alal qari'i, daripada qari ai yutabbiq ahkam at-tajwid 'ala al-huruf al-muqatta'ati fil Qur'anil Karim. Seorang qari itu seorang yang membaca huruf muqatta'ah itu harus mengikuti kaedah-kaedah tajwid. Fayudghimu wa yukhfi wa yuqalqilu wa yufakhimu wa yuraqiqu. Sesuai dengan kaedah tajwid, kalau dia idgham masukkan dengan idgham, kalau dia berqalqalah
adakan qalqalahnya. Kalau dia huruf tebal, tebalkan dia. Huruf tipis, tipiskan dia. Tudghamul mim fil mim. Contoh, alif apa namanya? Tudghamul mim fil mim, alif lam mim sukun masuk ke dalam mim, idgham mim. Alif lam. Masukkan. Tudghamun nun fil mim. Qasin, nun sukun masuk ke dalam mim. Idgham bi gunnah. Qasin, masuk. Tukhfan nun 'inda shad. Nun sukun di dalam ain itu, ain. Nun sukun ketemu dengan shad, apa hukumnya? Itu apa namanya? Ikhfa. Maka kita tukhfa, masukkan ikhfa-nya. Dan ingat, shad ini huruf mufakham, jadi jangan dicari shad tebalnya itu, langsung tebalkan. Ayu, ayu, jangan ayu, enggak. Ayu, ayu, qad. Itu yang perlu diperhatikan. Selanjutnya, hunaka farqun baina qira'atil asma'il huruf wa qira'atil huruf. Dan hati-hati kita membedakan di sini, membaca nama huruf dan membaca huruf itu. Kalau kita baca nama huruf berarti kalau kita baca ma, nama hurufnya mim. Kalau kita baca hurufnya ya ma, begitu huruf-huruf yang lain. Itu tanbih ataupun yang perlu diperhatikan yang ketiga. Itu sedikit daripada maddul lazim. Maddul lazim, mad yang huruf mad ketemu dengan huruf setelahnya, huruf sukun, sukunnya asli. Baik di dalam kalimat ataupun huruf. Dalam kalimat disebut maddul lazim kalimi mutsaqqal kalau dia ada berat dan ada nabrahnya. Seperti waladhdallin ataupun mukhaffaf seperti al-an. Ataupun dengan huruf juga begitu, mutsaqqal mukhaffaf. Kalau enggak ada beridgham, ringan saja mim mukhaffaf. Masuk ada proses idghamnya disebut mutsaqqal. Begitu tentang mad lazim. Sekarang masuk ke dalam yang ke-8, maddul arid lis-sukun. Maddul arid lis-sukun. Kenapa disamakan maddul arid lis-sukun ini? Karena aslinya itu mad tabi'i. Tapi karena berhenti, orang Arab ini la yubda'ul arabu bis-sukun ya wala yaqifu bil mutaharrik. Itu orang Arab. La tabda'ul arabu bis-sukun wala tabda'u bil mutaharrik. Jadi apa dia maddul arid disukun? Huwa ayyatiya harfu maddin wa ba'dahu harfun sakin sukunan 'aridan bisababil waqfi. Datangnya mad, setelah itu huruf sakin, huruf yang tanpa berharakat. Sukunan 'aridan. Sukunnya itu bukan asli. Aridan itu bukan asli, ada sebab. Bisababil waqfi. Sebabnya adalah waqaf. Wa miqdaruhu isnan awi arba'ah aw sittu harakat. Boleh 2, 4 atau 6 harakat. Tergantung kita baca di sini. Kalau mau kita baca hadar, baca 2 harakat, jangan baca sita. Kalau mau baca tawassut, baca 4 harakat ma'arif disukunnya. Baik dari khataman begitu, baik dari solat nanti tarawih jadi imam begitu, baik baca ngulang sendiri juga begitu. Tahammul wal ada juga begitu. 4 boleh, 2 boleh, 6. Contohnya Ar-Rahman wa iyyaka nasta'in. Boleh kita baca wa iyyaka nasta'in.
Boleh kita baca wa iyyaka nasta'in. Boleh kita baca wa iyyaka nasta'in. Boleh tiga-tiga. Tergantung apa bacaan kita coraknya. Cepatkah, lambatkah, pertengahankah. Ikuti corak itu. Selanjutnya maddul lin. Maddul lin. Huwa ayyatiya harful lini. Dia datang huruf lin wa ba'dahu harfun sakin. Setelahnya itu ada huruf sakin. Mana huruf lin kan sudah kita jelaskan. Waw yang sukun, ya yang sukun, di belakangnya ada huruf berbaris fathah. Itu huruf lin. Kenapa disebut lin? Mudah diucapkan, ringan, lebih ringan. Fir'au, au. Lebih ringan daripada fir'au. Fir'au, lebih ringan. Hurufus sakin wa ba'dahu harfun sakinun sukunan aridan bisababil waqti. Sukun juga sukun arid. Sebabnya karena waqaf. Wa miqdaruhu, kadarnya juga 2, isnani, au arba'u, au situ harokat. 2 atau 4 atau 6 harokat. Contohnya qail. Qail. Dan ingat di sini tipis dia. Kalau roh di sini berhentinya tipis, kenapa? Karena mat lain. Karena di belakang ya itu berbaris fathah. Qail. Bertemu dengan huruf lain. Tipis. Quraish. Khauf. Boleh 4, boleh 6, boleh 2. Gimana kawan-kawan? Kita lanjut lagi. Dikit lagi nih. Boleh, dikit lagi. Ya. Lanjut Ustaz. Baik. Yang dal muqaranatu baina anwa'il mududil far'iyah. Muqaranah. Muqaranah itu apa ya? Kita qarin, kita gabung, kita lihat. Antara ini dengan ini itu namanya muqaranah. Ketika kita bandingkan antara ini dengan itu namanya muqaranah. Kita bandingkan antara anwa'il mududil far'iyah. Kita lihat bagaimana derajat mat itu. Tingkatannya. Nanti tingkatan ini berpengaruh kepada aqwas sababain. Nanti masuk ke depannya. Yang pertama, paling tinggi itu pangkatnya, ya, derajatnya paling tinggi itu apa? Mad lazim. Kenapa? Huwa maddul ladzi ajma'al qurra'u 'ala maddihi. Dia adalah mad yang sepakat qurra atas matnya. Maksudnya apa? Atas lebih dan mesti lebih daripada tabi'an. Wa ajma'u 'ala miqdarihi, dan sepakat juga qurra atas miqdarnya itu 6 harokat. Jadi dia paling tinggi. Atas sepakatnya secara mesti lebih dari tabi'i, masuk ke dalam far'i sepakat orang, qurra, dan miqdarnya juga sepakat 6 harokat. Wa huwa madul lazim. Ala miqdarihi wa huwa madul lazimul istilahi. Yang kedua, wajib. Ya. Jenjang yang kedua adalah jenjang wajib. Ini far'i saja nih, enggak muqaranah ke semua mat, tapi yang far'i saja. Wajib huwa maddul ladzi ajma'ul qurra 'ala maddihi. Jenjang kedua adalah mad wajib. Kenapa? Karena dia
sepakat qurra mesti lebih daripada tabi'in. Mesti lebih, tak boleh tak lebih. Waqtalafu fi miqdarihi. Namun lebihnya berapa? Itu khilaf. Tidak seperti mad lazim. Apa dia? Wa huwa maddul muttasil. Ya maddul wajib muttasil. Itu dia tangga kedua setelah mad lazim. Yang ketiga, jaiz. Jaiz. Huwa maddul ladzi ikhtalafa al-qurra'u baina maddihi wa qasrihi. Dia mad yang berbeda pendapat antara qurra dari madnya ataupun sama dengan qasr, dua harakat sama dengan tabi'in. Atau lebih dari tabi'in. Itu saja sudah berbeda di situ. Tadi sebut jaiz. Boleh sama, boleh lebih. Tergantung juga madrasahnya nanti yang mana diambil riwayatnya. Waqtalafu aidan fi miqdarihi, dan berbeda juga lagi. Kalaupun lebih, berapa lebihnya itu pun berbeda juga. Nah, wa huwa maddul munfasil, dan dia jenjang ketiga adalah maddul munfasil. Jadi ada lazim, wajib, jaiz. Lazim maksud mad lazim istilahi, wajib masuk mad wajib muttasil, jaiz masuk mad jaiz munfasil. Wa maddus silah, ya, masuk di sini apa-apa saja. Maddul munfasil, maddus silatil kubra itu mulhaq dengan maddul munfasil, munfasil. Wa maddul arid disukun wa maddul lin. Ada dalam tiga jenjang ini, jenjang ketiga ini masuk jaiz itu. Lazim, wajib, jaiz. Jaiz masuk yang pertama sekali mad jaiz munfasil, masuk di dalamnya mad silah kubra, masuk di dalamnya mad arid disukun dan maddul lin. Itu sedikit muqaranah ataupun perbandingan status daripada jenjang mad far'i ya. Gimana? Kita lanjut? Ya, cukup Ustaz. Cukup ya. Nanti aqsamul azminah. Nanti insyaallah kita sambung lagi aqsamul azminah. Baik, yang ingin bertanya dipersilahkan. Izin bertanya Bang Ustadz Zaki. Alan. Tadi kan dibahas terkait setiap bacaan apa tuh yang alif lam mim kemudian kaf ha ya ain shad. Nah, untuk yang shad itu diakhirkan dengan qalqalah atau tidak Ustaz? Diakhirkan dengan qalqalah. Karena diakhirkan dengan qalqalah. Ya. Ya, akhirnya dal dan sukun. Dal sukun, hukum dal sukun apa? Ada muqalqal, ada qalqalah di dal sukun. Karena huruf dal itu sifatnya dua, situ syiddah dengan jahrun, berat, datang qalqalah. Bagaimana dal sendiri ya begitu ketika masuk ke dalam shad hukum asli. Masuk dia. Baik. Satu lagi Ustadz. Ini pertanyaan yang lama sih, cuman saya nampaknya rada kurang. Enggak apa-apa, terus. Terkait wakaf, tanda berhenti. Jadi ketika tanda berhenti lam, kemarin seharusnya dilanjutkan. Cuman kalau lamnya itu ada di akhir ayat, itu dilanjutkan apa kita pilih Ustaz? Mana yang paling dominan yang harus dipilih? Akhiran ayat apa dilanjutkan? Soalnya gini, ada imam terkadang nafasnya kurang panjang, maka dia lebih aman berhenti. Kalau harus dilanjutkan, kacau ntar. Mohon penjelasannya Ustaz Zaki. Di sini ketika saya baca itu sama Syekh, alakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah. Itu kadang-kadang di Quran kita itu ada lamnya, ya. Ataupun wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, kan? Wailul lil musallin, ada lamnya di situ. Di juz 30 ditanyakan Ustaz.
Bagaimana itu? Ketika saya store, kami wakaf dulu. Misalnya, la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah. Setelah itu, ulang lagi. La'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Itu kalau dalam kita bertalaki. Nah, kenapa? Sunnahnya Rasulullah berhenti di setiap rasul ayah. Nah, sedikit. Rasulullah itu berhenti di setiap rasul ayah. Di kepala ayat itu, di akhir ayat itu Rasulullah berhenti. Berhenti wakaf, bukan berhenti qata. Beda wakaf dengan qata. Yang status seperti ini boleh qata. Wakaf boleh. Dan masuknya di sini nanti wakaf hasan. Nah, kecuali di wakaf hasan itu boleh melanjutkan karena dia rasul ayah. Cuman untuk menyempurnakan makna dan bahasa, kita ulang dan kita sambung. La'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah. La'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Nah, begitu. Nah, tapi kalau di dalam salat berhenti saja. La'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah. Yang terjadi seperti ini, la'allakum tatafakkarun. Allahu akbar. Fawailul lil musallin. Allahu akbar. Itu yang jangan. Nah, boleh kita bilang fawailul lil musallin alladzina hum fawailul lil musallin alladzina hum. Boleh bilang. Dapat ya? Dapat Ustaz, dapat. Syukran Zaki. Yang lain, silakan. Kalau nggak ada, saya mau tanya Zaki. Di Ain Sin Qaf ini ada saya dengar salah satu pendapat di Ainnya ini boleh dibaca 4, boleh dibaca 6, Zaki. Ada pendapat itu nggak? Iya, memang betul begitu. Memang betul. Boleh dibaca 6, boleh dibaca ainnya kan? Di ainnya kan? Di ainnya. Ya, memang betul. Boleh Kenapa kok ada dispensasi khusus di ain itu? Kan disebutkan di sini. Ain itu wa yumaddu bi miqdari 4 aw 6 harakat min tariqati Syatibiyah. Tapi di ain ini, di dalam huruf muqatta'ah ini dia masuk ke dalam 4 atau 5 saja, enggak boleh 2. Walaupun dia dimulhaqkan ke dalam maddul lin. Tapi karena dia huruf muqatta'ah 4 atau 6 saja. 4 atau 6. Tapi baca 6 lebih bagus, Kak. Kami baca 6. Saya baca 6. Orang yang baca 4 boleh. Dan dituliskan juga di sini kan. Insyaallah. Syukran Zaki. Ada yang lain dari yang lain? Ustaz. Izin bertanya Ustaz Zaki. Jelas suaranya Ustaz? Jelas. Dua orang telepon masuk. Izin bertanya Ustaz Zaki. Alan. Baik. Untuk pembacaan kaf haya ain sod itu kan diikhfakan ya Ustaz ya? Iya. Dari ainnya ke sod. Yang ini Ustaz, yang ain sin qaf itu sama juga diikhfakan Ustaz? Sama. Coba nengok di tanbih. Tanbih. Ya Ustaz. ala al-qari ay yutabbiqa ahkam at-tajwid ala al-huruf al-muqatta'ah fil Qur'an Karim. Setiap qari itu harus mengikuti hukum tajwid yang berlaku di dalam huruf-huruf muqatta'ah. Seperti bagaimana hukum tajwid biasanya. Oh iya Ustaz, ya. Sin. Kan nun sukun itu sin. Nun sukun kan? Di depannya apa? Mim, berarti idgham. Sin
Kalau ditanya kenapa? Karena huruf nun setelahnya, nun sukun ketemu dengan mim idgham fi gunnah. Ayu. Setelah panjang, setelah mad 6 atau 4 harokat di ain. Ayu, tebalkan. Kenapa tebal dan masuk itu ikhfa? Kenapa tebal? Huruf shad mufakham. Dapat? Baik, Ustaz. Jazakallah, Ustaz. Oh, di sini. Yang lain? Ada? Bertanya? Ya, alhamdulillah. Insyaallah jelas ya. Penjelasan dari Ustaz Zaki semua. Baik, untuk itu ya, alhamdulillah sudah kita belajar dari halaman 130 sampai 134 pada malam hari ini. Insyaallah besok malam kita sambung kembali. Itu sampai ini ya, kita ucapkan terima kasih banyak, jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz Zaki yang tidak bosan-bosannya terus istiqomah memberikan dan menurunkan ilmu beliau kepada kita. Mudah-mudahan Allah jaga beliau, kemudian Allah berikan keberkahan yang banyak, Allah mudahkan semua urusan-urusan beliau insyaallah. Itu adalah sama-sama kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdihi. Subhanallah bihamdika. Jazakumullah khairan katsiran kepada para peserta semua atas perhatiannya ya. Insyaallah ketemu besok kembali. Jazakallah Ustaz Zaki atas penjelasannya pada malam hari ini insyaallah. Baik, alhamdulillah taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.